Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahyu Adi Sutrisno dalam mata pelajaran Sejarah Peminatan untuk kelas 12 program studi IPS. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, di sini saya kembali mengingatkan kepada seluruh siswa untuk tetap menjaga kesehatannya dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Di antaranya yaitu jika keluar rumah itu selalu pakai masker. Yang kedua adalah mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan yang ketiga ini adalah menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Nah, hal itulah yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Nah, berikutnya sebelum kita belajar, marilah kita berdoa supaya kegiatan pembelajaran hari ini kita diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada hari ini kita akan kembali belajar mengenai sejarah dunia. Kalau pada minggu lalu kita sudah belajar mengenai perpecahan Cekoslowakia, maka pada hari ini kita akan belajar mengenai perang Korea atau perpecahan yang terjadi di negara Korea. Berbicara mengenai Korea, mungkin yang tergambar di benak kalian adalah sebuah konten hiburan. Jadi misalkan adalah artis-artis Korea. Yang kedua yang populer lagi adalah sebuah drama Korea. Nah, semua konten hiburan tersebut itu diproduksi di negara Korea Selatan. Nah, tapi tahukah kalian bahwasanya di sebelah utara dari Korea Selatan ini terdapat suatu negara yang mempunyai kemiripan dengan Korea Selatan, namun mempunyai nasib yang berbeda. Negara manakah itu? Yaitu negara Korea Utara. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah mengapa terjadi perbedaan antar keduanya, di mana kalau Korea Selatan ini cenderung adalah negara yang mempunyai kebebasan rakyat Korea Selatan itu sendiri. Sementara di Korea Selatan ini adalah suatu negara yang dimana rakyatnya ini hidup dalam penuh tekanan dari pemimpin di Korea Utara. Nah, hal itulah nanti yang akan kita bahas pada materi hari ini, khususnya mengenai perpecahan di negara Korea. Nah, untuk lebih lengkapnya marilah kita simak bersama. Nah, perpecahan negara Korea ini merupakan salah satu dampak dari perang dingin yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, di mana kalau Amerika Serikat ini adalah membawa ideologi, yaitu ideologi liberalisme. Sementara Uni Soviet ini membawa sebuah ideologi atau pengaruh ideologi, yaitu komunisme. Jadi masing-masing negara ini berebut pengaruh untuk menanamkan ideologi yang menurut mereka ini adalah ideologi yang paling benar. Nah, jadi perang Korea ini berlangsung selama 3 tahun, yaitu mulai dari tahun 1950 sampai dengan tahun 1953. Terbaginya negara Korea menjadi 2 bagian, yaitu Korea Selatan dan Korea Utara ini bermula dari berakhirnya Perang Dunia Kedua, yaitu pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, di mana pada waktu itu Uni Soviet ini menyatakan perang dan terlibat dalam perang Pasifik untuk melawan kekuatan dari Jepang. Dan kemudian pada tanggal 10 Agustus tahun 1945, Amerika Serikat ini sangat khawatir akan pengaruh dari komunisme Uni Soviet di negara Korea ini. Kemudian Amerika Serikat ini merencanakan sebuah rencana yang dinamakan yaitu Grand Design. Nah, apa itu Grand Design ini maksudnya? Jadi Grand Design ini maksudnya adalah penunjukan peluncatan senjata tentara Jepang, di mana kalau di bagian wilayah selatan dari Korea ini dilakukan oleh Amerika Serikat, sementara di wilayah utara ini dilakukan oleh Uni Soviet. Rencana ini dilakukan sebagai upaya pengakuan Jepang bahwasanya Jepang ini kalah di bagian Korea Selatan atau sebuah negara yang mendapat pengaruh dari Amerika Serikat. Nah, selain itu rencana tersebut juga dilakukan untuk mencegah dari penguasaan wilayah yang dilakukan oleh Uni Soviet di semenanjung Korea. Nah, kemudian untuk menegakkan posisinya di negara Korea ini, maka kedua negara yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet ini saling memberikan dukungan terhadap rezim Korea. Jadi kedua negara ini saling mendukung kekuasaan di wilayah Korea ini. Nah, kemudian pada tahun 1948 dibentuklah dua buah kekuatan politik di negara Korea ini, di mana kalau di wilayah selatan dari Korea ini nanti akan berdiri sebuah negara yang dinamakan dengan Republik Korea.
Nah, sementara di bagian utara ini nanti akan berdiri sebuah negara yang kelak dinamakan dengan Republik Rakyat Demokratik Korea, atau kalau sekarang kita kenal dengan nama Korea Utara. Nah, titik garis perbatasan dari kedua negara ini sudah ditandai sejak tahun 1945, di mana titik garis perbatasan ini adalah terletak di garis lintang utara, yaitu 38 derajat. Nah, kemudian setelah dua pemerintahan ini berdiri, pada waktu itu Amerika Serikat ini mendukung pemimpin yang berasal dari Korea Selatan yang kala itu bernama Syngman Rhee. Sementara Uni Soviet ini mendukung pemerintahan yang berada di Korea Utara yang kala itu dipimpin oleh Kim Il Sung. Kemudian akibat adanya dua pemerintahan ini, maka tahun 1950 ini terjadilah sebuah perang. Yang perang tersebut dinamakan dengan Perang Korea. Hal ini ditandai dengan invasi atau masuknya tentara Korea Utara ke negara Korea Selatan yang kala itu invasi tersebut mendapat perintah langsung dari pemimpin Korea Utara yang bernama Kim Il Sung. Nah, dalam waktu 3 hari, tentara Korea Utara ini sudah mampu menguasai ibu kota Korea Selatan, Seoul. Nah, melihat peristiwa tersebut, maka pada waktu itu Dewan PBB ini memberikan sebuah bantuan berupa fasilitas pertahanan bagi Korea Selatan ya, untuk menghadapi invasi yang dilakukan oleh Korea Utara. Nah, pengiriman bantuan tersebut ditandai dengan sebuah pengiriman pasukan militer dari Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan dari negara-negara anggota PBB seperti Amerika Serikat, terus ada lagi Inggris, Turki, Kanada, dan Australia, serta negara-negara lainnya. Nah, kemudian pada tanggal 15 Agustus tahun 1950, di bawah komando dari Jenderal Douglas MacArthur, pasukan gabungan PBB ini berhasil mendaratkan pasukannya di pelabuhan Incheon. Nah, di pelabuhan ini sebenarnya tujuan dari pasukan gabungan PBB ini hanya untuk memukul mundur tentara Korea Utara. Namun kenyataannya pada waktu itu tentara dari Korea Utara ini malah berhasil dipukul mundur sampai dengan perbatasan Tiongkok. Nah, hal inilah nanti yang akan menyulut Tiongkok yang kala itu dipimpin oleh Mao Zedong untuk terlibat dalam perang Korea. Nah, pada waktu itu Tiongkok ini membantu tentara dari Korea Utara dalam menghadapi tentara gabungan PBB pada Oktober tahun 1950-an. Nah, selain itu ternyata pasukan dari Korea Utara ini juga dibantu oleh pasukan Uni Soviet. Bantuan tersebut terlihat dari sebuah pengiriman persenjataan, pesawat tempur, dan pasukan dari Uni Soviet itu sendiri. Nah, perang Korea ini baru berakhir tahun 1953 ketika terpilihnya Presiden Amerika Serikat, yaitu Eisenhower, yang menggantikan Presiden Truman pada saat itu. Nah, Presiden Eisenhower ini mengganti berbagai macam perubahan terkait dari adanya konflik yang sedang dihadapi oleh negara Korea, di mana Amerika Serikat ini berusaha untuk mengakhiri keterlibatan Amerika Serikat dalam perang Korea ini. Nah, selanjutnya untuk merealisasikan dari kebijakan yang dilakukan oleh Eisenhower ini, kemudian dibuatlah suatu perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani pada tanggal 27 Juli tahun 1953. Yang isi dari perjanjian gencatan tersebut diantaranya adalah menghentikan perang secara terbuka. Yang kedua yaitu sterilisasi area sejauh 4.000 meter dari garis pantai. Tiga, ini adalah penetapan area bebas militer. Yang keempat, ini adalah pelarangan memasuki area lawan. Dan yang terakhir, ini adalah pembebasan tawanan perang. Nah, perjanjian ini ditandatangani oleh Letnan Jenderal William K. Harrison, itu perwakilan dari PBB. Yang kedua ada Jenderal Nam Il, yaitu dari perwakilan Korea Utara. Dan yang ketiga adalah perwakilan militer dari Tiongkok. Nah, dengan adanya perjanjian gencatan senjata pada tahun 1953 tadi, berarti juga menandai berakhirnya perang Korea Utara dan Korea Selatan. Nah, setelah berakhirnya perang Korea ini, maka
pemimpin Korea Utara yang kala itu bernama Kim Il Sung, kemudian menciptakan sebuah kediktatoran yang sangat terpusat dan brutal di wilayah Korea Utara dan memiliki sebuah kekuasaan yang tidak terbatas. Adapun pemimpin Korea Selatan yaitu Syngman Rhee ini menjalankan pemerintahan secara otoriter. Nah, karena pemerintahnya otoriter ini, maka pada tahun 1960 Syngman Rhee ini mengundurkan diri dari jabatan sebagai Presiden Korea Selatan. Nah, pengunduran diri dari Presiden Lee Man-se ini terkenal dengan nama Revolusi April tahun 1960. Nah, Revolusi April tahun 1900 ini merupakan sebuah gerakan revolusi demokratis yang dipimpin oleh mahasiswa untuk melawan rezim koruptif dan otoriter yang dijalankan oleh Syngman Rhee. Nah, kemudian setelah runtuhnya rezim yang otoriter tadi, maka pemerintahan di Korea Selatan ini berganti menjadi pemerintahan militer yang dimulai ketika adanya kudeta militer yang dipimpin oleh Park Chung-hee pada tahun 1961. Namun naasnya, bahwasanya pemerintahan militer yang terjadi di Korea Selatan ini dapat diruntuhkan oleh gerakan pro-demokrasi atau dikenal dengan nama gerakan Minjung-Hwa-Udong pada tahun 1987. Itulah sekilas mengenai perang Korea yang mengakibatkan terpecahnya kedua negara menjadi negara Korea Selatan dan negara Korea Utara. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran ini, saya kembali mengingatkan kepada seluruh siswa untuk tetap menjaga kesehatannya di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, jika ada pertanyaan dapat ditanyakan secara langsung. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.